kabar? Senang sekali saya Ceria Fasti bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Meraih Akses Menggapai Dunia. Dan saat ini saya sedang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya di belakang saya sudah ada Pantai Losari yang sangat luar biasa indah sekali. Dan kalau misalnya pemirsa melihat dari rumah nih, udaranya terlihat sejuk ya. Di sini aslinya panas banget nih pemirsa. Nah, kita balik lagi berbicara tentang masalah internet dari program yaitu BP3TI, yaitu KPU atau Kewajiban Pelayanan Universal. Seperti apa programnya? Pemirsa ingin tahu? Ini dia liputannya. Tak bisa dipungkiri, masih banyak wilayah di Sulawesi Selatan dengan tingkat akses terhadap internet sangat rendah. Untuk itulah program KPU atau USO bidang telekomunikasi juga merambah hingga ke pedalaman Sulawesi Selatan. KPU atau Kewajiban Pelayanan Umum terdiri dari program Desa Dering, Desa Punya Internet, PLIK, M-PLIK, radio komunitas, dan lain-lain yang kehadirannya diharapkan mampu menjadi solusi untuk menjawab tantangan pemerataan layanan telekomunikasi. Sehingga warga di pedalaman juga bisa memiliki akses telepon dan internet yang optimal. Di Sulawesi Selatan terdapat desa pintar sebanyak 905 unit. Dan untuk pusat layanan internet kecamatannya sendiri sudah ada sebesar 224 unit. Untuk mobil, pusat layanan internet kecamatan sudah ada sebesar 105 unit. Dan nanti di setiap provinsi akan dibangun gateway. Dan di Kota Makassar sendiri nanti akan dibangun NIX atau Nusantara Internet Exchange. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Fort Rotterdam. Ini merupakan peninggalan bangunan bersejarah dari Belanda yang sudah cukup lama yang ada di Kota Makassar. Dan yang lebih unik lagi, kalau misalnya kita melihat dari bagian atas Fort Rotterdam ini, kita bisa melihat bentuk penyu. Wah, kalau pemirsa ingin melihat lebih dekat tentunya tentang sejarah dari Fort Rotterdam ini, pemirsa bisa membuka websitenya di Kota Makassar melalui internet. Dan nanti di segmen selanjutnya saya juga akan mengajak Anda untuk mengenal tentang salah satu pengguna PLIK dan juga salah satu guru dari Kota Makassar yang sudah berhasil mendidik anak muridnya untuk lebih terbuka dengan dunia informatika. Ini dia liputannya. Makassar, kota yang berawal dari Bandar Makassar yang terletak di muara Sungai Talo. Dan pada pertengahan abad ke-16, Talo bergabung dengan Kerajaan Goa yang kemudian setelah berkembang mendirikan Benteng Somba Opu. Dan di abad ke-16 pula, Raja Goa mendirikan Benteng Fort Rotterdam. Makassar yang pernah melahirkan pahlawan Sultan Hasanuddin ini juga pernah berganti nama menjadi Ujung Pandang di tahun 1971 hingga 1999. Kulinernya yang khas serta bentuk rumah adatnya yang unik menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu kota tujuan wisata di tanah air. Ada begitu banyak potensi di Makassar, salah satunya adalah pertanian. Jika potensi ini dipromosikan secara langsung melalui internet, nilai ekonominya di bidang pertanian akan bertambah. Halo pemirsa, masih bersama dengan saya Ceria Fasti dalam program Meraih Akses Menggapai Dunia. Kita masih berbicara tentang masalah internet yang memang banyak sekali manfaatnya, apalagi ditambah dengan adanya bantuan pemerintah dalam program PLIK atau Pusat Layanan Internet Kecamatan. Dan tentunya banyak sekali manfaatnya selain di bidang pendidikan, bukan hanya para murid yang bisa mengakses internet untuk mendapatkan materi pelajaran, tapi para guru pun juga bisa mengakses internet tersebut. Dan tepatnya kali ini saya sedang berada di Desa Moncongloe untuk mengambil salah satu profil tokoh guru, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mungkin biasanya kita sudah melupakan jasa-jasa mereka. Ini ada salah satu profil guru yang sangat menarik dari SMK Negeri 9. Ini dia profilnya. Nur Alamsyah, lahir 24 tahun silam di Somba Opu, Kabupaten Goa, dari pasangan Pahar dan Hasiah.
Ia sedari kecil mempunyai cita-cita yang luhur, yaitu ingin menjadi seorang guru. Walaupun teman-teman sebayanya banyak yang menjadi orang penting atau usahawan, tapi hal itu tak menyurutkan langkahnya untuk menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang mengabdi untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Alumni Universitas Negeri Makassar ini pun akhirnya mengajar di SMK Negeri 9 Makassar sebagai guru honorer. Walaupun setiap harinya ia harus menempuh jarak sekitar 20 km untuk mencapai sekolah tempat mengajarnya, Alam tak pernah mengeluh. Karena baginya, jarak tak berarti jika dibandingkan dengan tugas mulia yang ia emban. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kantor SMK Negeri 9. Nah, saya mau ketemu langsung dengan Pak Alam yang sudah kita lihat profilnya tadi. Yuk, langsung kita masuk ke dalam. Halo Pak, selamat siang Pak. Siang. Saya Cherry nih Pak. Ya. Mau ketemu sama Pak Alam, ini ada Pak? Oh, ada. Yang mana Pak? Oh, yang itu ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Bapak Alam, benar? Iya. Ya, halo Bapak. Saya Cherry nih Pak dari program Meraih Akses Menggapai Dunia. Mau ngobrol-ngobrol sama Pak Alam tentang seputar keseharian Pak Alam juga, boleh? Ah, boleh. Sedang sibuk nggak nih Pak? Enggak. Oke. Oke, mungkin kita ngobrol di mana Pak enaknya? Di luar. Oke, yuk. Benar lagi nggak sibuk nih ya Pak ya? Iya, nggak Jadi sibuk. kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya Iya. sih saya pengen tahu nih tentang Bapak Alam ini, karena saya dengar-dengar memang Bapak Alam ini sudah ibaratnya berhasil lah ya mendidik anak muridnya di bidang informatika. Iya. Silakan. Iya, makasih Pak. Kita lanjutin lagi nih Pak ngobrol-ngobrolnya ya. Kalau kita berbicara tentang internet gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak Alam sendiri nih melihat perkembangan internet di Kota Makassar ini seperti apa nih Pak? Menurut saya itu perkembangan internet di Makassar itu sangat cukup memuaskan ya. Tapi ada bagusnya kalau internet itu dimasukkan ke pelosok-pelosok seperti ini ya. Dari terpencil itu anak-anak siswa-siswa atau orang-orang di sini. Apa nih perbedaan sesudah adanya Plik dengan sebelum adanya Plik ini Pak? Jadi sebelum adanya Plik itu memang beda ya, beda jauh karena siswa atau orang-orang di sana itu memang sangat butuh internet ya. Jadi adanya Plik ini sangat membantu ya, membantu siswa atau orang-orang untuk bisa mengakses ke internet. Kalau itu tadi keuntungannya. Ada kendala-kendala nggak nih Pak tentang Plik ini sendiri di SMK Negeri 9? Kendala-kendala yang saya hadapi untuk di sini memang daerahnya ya, yang jauh dari perkotaan itu sinyalnya untuk internet itu sangat kurang ya, seperti itu. Sebagai guru honorer termuda, Alam yang sudah 2 tahun lebih mengajar di SMK Negeri 9 Makassar ini dulu juga masuk melalui proses pendaftaran seperti guru-guru yang lain. Pemuda yang tinggal di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa ini lebih memilih mengajar di tempat terpencil ketimbang di kota-kota besar karena menurut pertimbangannya di wilayah pinggiran dan tempat terpencil lebih membutuhkan tenaga pendidik daripada di kota-kota besar yang secara teori lebih mapan dan lebih banyak tenaga pendidik ketimbang di daerah pelosok dan terpencil. Dengar-dengar nih katanya Pak Alam sendiri nih adalah guru yang termuda ya di SMK Negeri 9 ini ya. Kalau boleh tahu nih, Bapak mengajar di SMK Negeri 9 ini udah berapa lama nih Pak? Oh, saya mengajar di sini sudah 2 tahun lebih ya. Sebagai guru honorer nih, kenapa Bapak mau mengajar di sini nih Pak? Padahal kan kalau kita lihat ini termasuk kota yang terpencil gitu ya Pak? Memang mengajar memberikan ilmu kepada siswa-siswa yang pinggiran seperti itu dan memberikan ilmu saya kepada mereka seperti itu. Guru yang juga menyukai musik ini
mempunyai metode tersendiri dalam sistem pembelajaran terhadap murid-muridnya, yaitu melalui teori, praktek, serta pendekatan secara pribadi. Sehingga materi pelajaran yang ia sampaikan kepada murid-muridnya akan lebih mengena ketimbang metode pembelajaran yang hanya mengandalkan teori, yang sebagian besar hanya dipahami dari sisi luar saja, tak menyentuh materi pelajaran secara dalam dan mendetil. Kalau basic Bapak sendiri dari informatika juga atau gimana? Saya kuliah dulu di UNEM ya, jurusan teknik elektronika. Tapi memang di teknik elektronika itu saya memang belajar jaringan, TIK ya, teknik informatika. Jadi saya datang ke sini dipanggil, oke saya ngajar di sini, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Bapak tinggalnya di dekat sini atau di mana, Pak? Oh, saya tinggal di daerah Sungguh Minasa Goa, ya. Oh, Sungguh Minasa Goa. Itu cukup jauh atau dekat dari sini, Pak? Ya lumayan jauh lah. Cukup jauh ya. Kurang lebih perjalanan menuju ke sekolah ini berapa lama nih, Pak? 1 jam, kira-kira 1 jam atau 40 menit. Itu termasuk salah satu perjuangan juga ya untuk mengajar di sini ya kan, dengan perjalanan yang cukup panjang. Nah, pemirsa, itu dia tadi obrolan singkat saya dengan Bapak Alam yang memang sudah mengajar nih di SMK Negeri 9 ini kurang lebih 2 tahun, dan memang ini sangat terbukti sekali perbedaan setelah adanya PLIK masuk di SMK Negeri 9 ini dan juga sebelum adanya PLIK. Tentu saja para muridnya bisa mungkin mencari tugas melalui internet, dan bukan hanya muridnya saja tapi juga para gurunya nih bisa mengakses internet atau dengan mencari bahan-bahan yang bisa mereka ajarkan kembali ke para murid tersebut. Dan tentunya di segmen selanjutnya nanti saya akan lihat keseharian Bapak Alam tersebut, kira-kira seperti apa kesehariannya, tetap di Meraih Akses Menggapai Dunia. Di SMK Negeri 9 Makassar, ia mengajar mata pelajaran elektronika dan komputer di kelas 10, 11, dan 12. Tak jarang pula, di dalam mengajar, Nur Alamsyah melakukan diskusi dengan murid-muridnya, baik itu untuk pelajaran elektronika maupun komputer. Saya mau bertanya, Pak, ini nanti mikro nantinya kalau digambar, dia pakai apa untuk pemasukan proposalnya? Untuk penggambaran mikronya itu kita bisa melakukan secara manual, ya. Kita bisa melakukan secara manual, kita gambar sesuai ukurannya. Kemudian kalau ada lagi cara, itu kita bisa browsing di internet saja. Selain pandai dalam menyampaikan materi pelajaran, Nur Alamsyah juga pintar dalam mendidik, sehingga ia sangat disukai oleh murid-muridnya. Cara mengajar Pak Alam itu baik, santai, dan mudah dipahami materi-materi apa saja yang diberikan sama Pak Alam. Selain itu, kita juga nggak segan-segan untuk bertanya masalah-masalah internet atau masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan masalah internet. Pak Alam juga bisa menjadi teman dan juga bisa menjadi guru. Karena sangat mencintai pekerjaan mulia ini, maka Nur Alamsyah mencurahkan waktunya untuk mengajar. Tak hanya di sekolah, Alam pun juga mengajar di luar sekolah. Dan biasanya, ia memilih tempat belajar di alam terbuka seperti di pantai, agar murid-muridnya merasakan suasana belajar yang tenang dan alami. Siap belajar kelompok. Iya, sudah lah. Oke, sampai di mana kemarin yang enggak mengerti? Basic orang main internet kan nggak pakai aturannya, pakai tulisannya begitu. Oh ya, kalau kita mencari data di internet ya, kita tulis terserah Anda yang akan mau cari, kita akan cari file di situ. Kita tulis saja di situ kata kuncinya. Contoh misalnya kita mau cari file tentang listrik, nah, ketik saja listrik. Untuk lebih jelasnya kita pergi ke PLIK ya, ke PLIK. Di situ Pusat Layanan Internet Kecamatan. Di kalangan guru pun, Alam dikenal sebagai pribadi yang teguh menjunjung tinggi profesi guru yang dijalaninya, serta sering punya ide-ide cemerlang untuk kemajuan SMK Negeri 9 Makassar. Sebelum ada PLIK di dekat sekolah tempatnya mengajar,
Alam agak kesulitan jika waktunya pelajaran komputer, karena tak semua muridnya mempunyai laptop atau komputer. Dan jika harus ke warnet, jarak tempuhnya terlalu jauh. Maka ketika Plik hadir di dekat SMK Negeri 9 Makassar ini, Nur Alamsyah pun sangat senang. Karena ia bisa memanfaatkannya untuk mengajari murid-muridnya tentang dunia internet serta pelajaran komputer lainnya. Dengan adanya internet ini, kita bisa menambah pengetahuan. Pengetahuan apa yang kita tidak dapat di sekolah, kita bisa mencarinya di internet. Dan dengan adanya Plik, saya bisa mencari pengetahuan ataupun teman-teman. Dan kita juga bisa berkomunikasi, baik dengan teman, sahabat. Terus dengan adanya internet ini, kita bisa mengetahui informasi-informasi tentang dunia, maupun itu peta ataupun masalah-masalah pelajaran yang tidak kita dapat di sekolah. Saya sebagai pelajar sangat membutuhkan internet, dan dengan adanya Plik di dekat sekolah saya lebih mudah untuk mengakses internet. Apalagi kebanyakan guru itu memberi pelajaran dan tugas-tugas yang melalui internet dan harus dicari melalui internet. Di kelas pun, Alam mencoba menjelaskan tentang program KPU kepada murid-muridnya, terutama Plik dan M-Plik yang banyak manfaatnya bagi dunia pendidikan dan bidang-bidang ilmu yang lain. Saya ingin bertanya Pak, di mana lokasi Plik berada? Jadi lokasi Plik itu sudah ada di Makassar, ya, sudah ada di setiap kecamatan di Makassar. Untuk layanan M-Plik itu gratis, ya, gratis. Ya. Kemudian untuk layanan Plik itu biasanya gratis dan biasanya juga bayar, ya, tergantung dari tempatnya. Dan di luar jam belajar sekolah, ia mengajar murid-muridnya untuk belajar tentang internet sehat di Plik. Selain mengajar dan membagikan ilmu kepada muridnya, Alam pun juga masih belajar melalui internet tentang pendidikan, mencari referensi buku-buku online, mencari perpustakaan via internet, berkirim email, update hasil nilai ujian para murid, hingga memanfaatkan fitur-fitur lain dari internet. Fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah seperti Plik sangat membantu sekali siswa dalam mengakses internet. Jadi setelah jam pelajaran, mereka sudah selesai belajar, mereka dapat menggunakan fasilitas ini. Sehingga nantinya mereka akan mendapatkan nilai-nilai positif atau teknologi yang mereka pakai ini untuk mengembangkan materi-materi pelajaran lebih luas lagi. Harapan dari sekolah atau SMK Negeri 9 Makassar ini agar fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah dipelihara dengan baik sehingga dapat dipergunakan selama mungkin. Untuk seluruh guru di Indonesia yang sudah rela mengajar para muridnya, khususnya di SMK 9, saya mengucapkan banyak terima kasih karena berkat jasa beliau, kami bisa mendapatkan ilmu yang banyak dengan ilmu yang guru berikan. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Lamadu Keleng, yaitu tepatnya di Kota Makassar. Saya mau cari cemilan khas dari Kota Makassar nih, katanya ada pisang epe. Nah, penasaran kan seperti apa? Yuk langsung aja kita cari. Halo Pak, pisang epenya masih ada Pak? Iya, masih ada. Ada rasa apa aja nih Pak? Ada rasa keju, durian, coklat. Ya udah, saya pesan yang keju ya Pak. Iya. Oke, boleh saya sambil lihat proses pembuatannya Pak? Ya, boleh. Pisang epe adalah jajanan khas Kota Makassar yang terbuat dari pisang. Dalam pengolahannya, umumnya pisang yang dijadikan bahan pembuatan adalah pisang kepok yang setengah mengkal. Pisang epe disajikan dengan kuah air gula merah yang biasanya telah dicampur dengan durian atau nangka agar aromanya dapat membangkitkan selera. Selain itu bisa ditambahkan dengan keju untuk membuat rasa yang berbeda. Cara pembuatan pisang epe tidaklah sulit. Pertama, pisang dipanggang di atas arang. Lalu pisang digepengkan, lalu dipanggang kembali hingga matang. Setelah itu, baru disajikan di atas piring dengan disiram sausnya. Oh, udah jadi ya Pak ya? Iya, Oh, ini dia. Terima kasih Pak. Sama.
Wah. Pas lagi Pak. Nah, ini dia nih pisang epek khas Makassar. Saya mau coba ini. Rasanya gurih dan empuk pisangnya. Pak, kalau gula-gulanya boleh nambah Pak. Apa gulanya? Iya Pak, makasih ya Pak. Nah, boleh nambah tuh kalau kurang. Dengan adanya program pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu PLIK dan MPLIK, ini dirasakan manfaatnya yang sangat besar oleh masyarakat di Kota Makassar, khususnya generasi muda, karena ini sangat membantu pengenalan dan pemahaman teknologi informasi, khususnya pemanfaatan internet sehat. Dan pada saat ini generasi muda di Makassar pada sangat bersemangat untuk melakukan atau pemanfaatan sarana tersebut, dan kita harapkan ke depan pemerintah pusat lebih meningkatkan mobilitas daripada program ini agar dampaknya bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat di Kota Makassar. Tidak mudah memang menjadi seorang guru. Banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari materi yang harus mereka dapatkan. Nah, tentunya dengan menggunakan internet, cukup dengan satu klik bisa membuka media pengetahuan dari berbagai macam penjuru dunia. Terbukti bahwa memang akses teknologi, informatika, dan juga telekomunikasi ini merupakan akses yang sangat penting dan juga merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang. Dan program KPU atau kewajiban pelayanan universal ini harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, dan juga keadilan bagi masyarakat untuk bisa mengakses internet secara merata. Dan tidak terasa sudah 30 menit, saya Ceria Fasti menemani Anda. Kalau gitu kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya dan sampai jumpa.